Halo minasang, balik lagi di channel Hatsugashira, channel yang akan membahas tentang hal-hal yang berbau Jepangan. Kali ini gua akan bahas tentang anime movie dari Boku no Hero yang berjudul Futari no Hero, yang artinya dua pahlawan. Movie ini rilis pada tanggal 13 Oktober tahun 2018 di Indonesia. Studio yang menggarap anime ini adalah Bones, sama dengan animenya. Ya langsung saja gua akan ceritain singkat alur cerita dari movie pertama dari Boku no Hero, yaitu Futari no Hero. Scene pertama ada penjahat yang sedang melakukan perampokan di negara Amerika. Banyak pahlawan yang berusaha menghentikannya tapi tidak bisa sampai All Might datang mengalahkan penjahat tersebut. All Might dibantu oleh temannya yaitu Dave, seorang mukose atau tidak punya bakat tapi merupakan ilmuwan yang jenius. Ternyata All Might kuliah di Amerika. Statement ini gue dapatkan ketika Dave bilang ke semua warga kalau All Might adalah hero dari Jepang dan merupakan Ryugakuse atau ya dalam bahasa Indonesia adalah mahasiswa asing. Dave sangat mengagumi All Might, bahkan dia bilang All Might akan menjadi Heiwa no Shoujo atau dalam bahasa Indonesia adalah simbol perdamaian. All Might mengajak Midoriya ke sebuah pulau yaitu Eye Island, kota bergerak buatan yang dihuni oleh lebih dari 10.000 ilmuwan. Sebenarnya All Might diundang oleh putri dari teman baiknya yaitu si Dave dan putrinya bernama Melissa. Orang-orang yang berada di Pulau Island mengenal baik All Might sebagai pahlawan nomor satu atau dalam bahasa Jepangnya adalah number one hero. Muncul juga salah satu monster pahlawan yaitu Godzilla. Ya kalian tahu sendiri apa bakatnya. Di pulau itu banyak sekali peralatan atau senjata pendukung untuk para hero di seluruh dunia dan kebanyakan dikembangkan oleh si Dave. Teman sekelas Deku pun juga banyak yang datang, tapi yang diperlihatkan hanya beberapa. Ada Yorozu, Jiro, Uraraka, kemudian Kaminari dan Mineta yang sedang melakukan part-time job. Kemudian Lida juga hadir, dia mendapatkan tiket spesial sebagai keluarga hero sama seperti Yorozu. Bakugo dan Kirishima juga hadir ke pulau tersebut. Bakugo mendapatkan tiket spesial karena memenangkan festival olahraga Yue, lalu mengajak si Kirishima. Tidak ketinggalan si Todoroki, si Hamung Yaro juga hadir. Mereka melakukan lomba untuk menentukan siapa yang tercepat mengalahkan robot-robot penjahat dan yang memenangkannya adalah si Todoroki. Dave melakukan pemeriksaan pada tubuh All Might untuk mengecek kesehatannya. Dave atau julukannya si David Shield ini membuat semua armor atau pakaian dari All Might, mulai dari Iron Age, Bronze Age, Silver Age, dan Golden Age. Meskipun Dave tahu mengenai keadaan All Might, dia tidak tahu tentang One for All diwariskan ke Midoriya. All Might merasa tidak perlu memberitahunya karena bisa mengancam nyawa Dave dan putrinya. Ada penyambutan di Eye Expo Menara Pusat, tempat banyak hero berkumpul termasuk All Might dan Dave. Midoriya dan kawan-kawan juga akan hadir di penyambutan tersebut. Tapi tidak terduga ada sekumpulan penjahat masuk dan berhasil membuat para hero tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berhasil menyandera seluruh warga dan menggunakan alat pengekang sehingga para hero tidak bisa bergerak. Penjahat tersebut menyandera si Dave dan asistennya. Seperti biasa, Deku dan kawan-kawan merencanakan misi penyelamatan tanpa melakukan pertarungan karena mereka dilarang untuk berhadapan langsung dengan si penjahat. Tapi ya, itu semua percuma. Rencana mereka terbongkar dan para penjahat turun tangan untuk menghadapi mereka. Para penjahat tidak meremehkan kekuatan bocah SMA Yue. Dimulai dari pertarungan Bakugo dan Kirishima yang tidak sengaja tersesat dan harus melawan si penjahat. Dibantu juga oleh Todoroki. Pertarungan yang cukup sengit dan membuat kewalahan mereka. Penjahat yang mereka temui mempunyai bakat melubangi udara dan satunya menjadi monster. Tapi tim kombinasi Bakugo ini akhirnya mengalahkan mereka. Di tim Deku dan kawan-kawan melanjutkan pelariannya untuk bisa sampai ke ruang sistem keamanan. Mereka menemukan banyak rintangan yang diberikan oleh penjahat. Deku dan Melissa hampir sampai ke gedung di mana ruang sistem keamanan berada. Tapi sempat dihadang oleh salah satu penjahat yang namanya Sword Kill. Dia punya bakat yaitu merubah tangannya menjadi semacam pedang. Tapi Deku berhasil mengalahkannya. Ketika mereka sampai ke ruang sistem pengaman, mereka kaget karena tidak sengaja mendengar percakapan Dave dan asistennya. Sebenarnya skenario penyanderaan dan penjahat ini adalah rencana mereka berdua.
dengan tujuan Dev bisa mengambil hasil karyanya yaitu serum untuk meningkatkan power dari bakat penggunaannya. Dan tujuan Dev adalah untuk menyembuhkan All Might. Namun pemerintahan dunia menganggap serum peningkat power ini sangat berbahaya sehingga harus menyitanya. Salah satu bos penjahat datang yaitu si Wolfram. Tiba-tiba asisten Dev berkhianat dan memberikan serumnya ke dia. Ya, tapi dia malah dibunuh juga. Akhirnya skenario menjadi kacau dan para penjahat ini malah jadi penjahat sungguhan. Wolfram ini mempunyai bakat yaitu memanipulasi logam. Wolfram kabur dan membawa Dev. Deku berusaha menyelamatkan Dev, tapi Deku kalah telak dengan bakat yang dimiliki si bos penjahat ini. Mereka berhasil kabur dengan helikopter, tapi di sisi lain All Might berhasil lolos dari sistem keamanan. Dia langsung menghancurkan helikopter dan menyelamatkan si Dev. Tapi Wolfram ini belum mati, namun malah menjadi kuat karena menggunakan serumnya. Akhirnya terjadilah pertarungan epik antara All Might dan Wolfram. All Might sempat kewalahan karena dia berubah dalam mode kuatnya dalam jangka waktu yang lama, dan Wolfram kekuatannya menjadi imba karena serumnya. Serum yang dibuat Dev ini ternyata benar-benar berfungsi karena kekuatan Wolfram ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Bakugo, Todoroki, dan teman-teman yang lainnya datang untuk membantu Deku dan All Might untuk mengalahkan Wolfram. Hal mengejutkan lainnya ternyata Wolfram juga diberikan kekuatan oleh All for One, sehingga membuat kewalahan All Might. Untungnya Deku berhasil menyelamatkan All Might yang hampir mati. Deku dan All Might melakukan serangan kombinasi bersama dan langsung menerjang ke arah Wolfram. Mereka melakukan pukulan pamungkas bersama yaitu Double Detroit Smash secara bersamaan diadu dengan serangan Wolfram. Hasilnya serangan Wolfram dapat dihancurkan. Dan inilah momen epic yaitu ultimate skill dari Deku dan All Might. Apalagi kalau bukan jurus Genkai o Koete Sarani Mukoe Buruzu Ultra. Akhirnya Wolfram kalah dan selesai. Dev pun berhasil diselamatkan. Menurutku movie ini cukup bagus secara fight scene dan bagi yang belum melihat animenya bisa mengikuti. Karena ada cuplikan-cuplikan sedikit tentang dunia Boku no Hero. Bukan itu saja, ada flashback tentang All Might yang mentransfer kekuatannya ke Deku dan cerita awal Deku mempunyai bakatnya.